Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Viral Stories. Saya ucapkan terima kasih bagi sahabat Viral yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, agar sahabat Viral tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kali ini, kita akan mengupas tentang gadis-gadis Kalimantan. Siapa yang tak tahu kecantikan gadis-gadis asli Kalimantan? Ini sudah menjadi rahasia umum, dari Sabang sampai Merauke, kalau gadis asli Kalimantan tersohor dengan kecantikannya. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan kisah ini, karena kisah ini menguras emosi, dan mengedukasi kalian semua sahabat Viral. Di pedalaman hutan Kalimantan, suku Dayak telah lama dikenal, bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga cerita mistis yang menyelimutinya. Di antara berbagai mitos yang beredar, salah satu yang paling menyeramkan adalah hilangnya alat vital pria secara misterius jika mereka berani menyakiti hati seorang gadis Dayak. Benarkah kisah ini hanya sekadar dongeng, atau ada kebenaran yang tersembunyi di baliknya? Bersama seorang gadis Dayak bernama Mimi, kita akan mengupas fakta dan misteri di balik mitos ini, yang konon telah mendarah daging dalam budaya Dayak selama berabad-abad. Banyak pria terpikat oleh kecantikan alami gadis-gadis Dayak. Namun, bagi mereka yang berani menyakiti hati gadis Dayak, ancaman hilangnya alat vital bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Mitos ini sudah lama beredar, bahkan menjadi legenda di kalangan masyarakat luar Kalimantan. Beberapa pria yang mengaku pernah mengalami kejadian aneh setelah berbuat tidak baik kepada gadis Dayak pun menjadi saksi bisu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rumor. Mimi, seorang gadis Dayak, menjelaskan bahwa mitos ini bukanlah hal yang sepenuhnya tidak beralasan. Dia mengaku memang ada ritual tertentu yang bisa membuat alat vital pria hilang atau lumpuh jika mereka berbuat keji kepada perempuan Dayak. Namun, ritual ini tidak dilakukan oleh semua orang Dayak. Itu tergantung pada pribadi masing-masing. Tidak semua suku Dayak melakukan hal ini. Ada yang percaya, dan ada yang tidak, diungkapnya dengan tegas. Menurut Mimi, hilangnya alat vital pria bisa dianggap sebagai bentuk karma, atau hukuman bagi mereka yang tidak menghormati perempuan Dayak. Karma ini tidak hanya berbentuk fisik, tetapi bisa juga berupa gangguan batin, yang membuat pria tersebut kehilangan arah hidup. Banyak cerita yang beredar tentang pria yang tidak bisa pulang ke kampung halaman setelah menyakiti hati seorang gadis Dayak, seolah-olah terperangkap dalam bayangan dan rasa bersalah. Tidak hanya itu, Mimi juga mengungkapkan bahwa suku Dayak tidak membatasi pernikahan dengan orang dari luar suku. Meskipun di masa lalu ada konflik antar suku, namun kini semua orang dipandang setara. Boleh menikah dengan siapa saja, tidak ada pantangan. Semua tergantung cinta, dan bagaimana kita menghormati satu sama lain, ujar Mimi. Bukan mitos belaka, ternyata alat vital pria bisa hilang jika sakiti gadis Dayak. Wanita dari suku Dayak ini benarkan hal itu. Selain dikenal dengan gadis Dayak yang memiliki paras cantik, mistis dan mitos yang disandingkan dengan suku Dayak juga begitu beredar luas di masyarakat. Konon katanya, jika menyakiti gadis Dayak, maka alat vital pria bisa hilang secara misterius. Bagaimana fakta sebenarnya? Kali ini, kita diajak untuk mengupas kabar tersebut bersama seorang gadis Dayak. Kecantikan wanita suku Dayak membuat banyak pria tergila-gila, hingga ingin menikahinya. Namun, di sisi lain banyak yang ketakutan, jika terkena karma karena menyakiti hati gadis Dayak, atau tidak bisa pulang ke kampung halaman. Mimi menepis kabar tersebut. Menurutnya,
itu hanyalah sekedar mitos lantaran semua ini bisa terjadi di kalangan atau suku berbeda. Menurutnya, tak hanya suku Dayak yang bisa membuat seorang pria atau wanita enggan pulang ke kampung asal. Kalau menurut aku pribadi sih, itu gak bener ya, karena namanya orang yang menjalin hubungan itu pasti cinta buta kan, ujar Mimi. Dia pasti bakal lupa juga sama kampung halamannya. Tapi kalau untuk hal ini gak cuma berlaku di suku kami orang Dayak, termasuk ini juga berlaku untuk semua kalangan juga, sambungnya. Selain itu, sang wanita Dayak juga menyinggung mitos terkait alat vital pria hilang jika menyakiti gadis Dayak. Menurutnya, hal ini benar bisa terjadi. Kalau ini aku benarkan adanya begitu, tapi balik lagi, tidak semua suku Dayak memakai cara itu ya, kata Mimi. Namun, tentunya tidak semua suku Dayak menggunakan cara tersebut. Semuanya kembali ke pribadi masing-masing. Aku orang Dayak tapi tidak menggunakan cara itu balik ke orangnya yang masing-masing, lanjut Mimi. Mimi si gadis Dayak juga mengatakan bahwa semua suku Dayak tidak dilarang untuk menikahi pasangan dari luar suku. Tidak ada pantangan kalau kita tidak boleh nikah sama suku ini. Walaupun dulu kita ada konflik ya. Tidak ada pantangan gak boleh nikah sama ini. Boleh-boleh saja, ungkap gadis Dayak. Di sisi lain, beredar kabar bahwa jika ingin meminang gadis Dayak maka mahar yang diberikan tidak boleh sembarangan. Jika ingin menikahi suku Dayak, maka nominal maharnya berbeda, antara anak sulung dan anak bungsu. Namun, untuk keluarganya hal itu tidak berlaku. Lagi-lagi kembali ke orang masing-masing. Menurut aku sih kalau itu gak benar ya. Kalau orang tua aku gak mau minta mahar karena kesannya seperti menjual anak sendiri, kata Mimi. Semuanya kembali pada kemampuan masing-masing, tidak ada ketentuan yang mutlak ketika ingin menikahi gadis atau pria dari suku Dayak. Jadi semampu laki-laki itu, tapi kita tetap pakai adat kita. Kemampuan dia sampai di mana? Itu gak ada ketentuan, semua sama saja, lanjutnya. Kisah mistis suku Dayak ini memang memicu rasa penasaran banyak orang. Apakah benar atau tidak, pada akhirnya semua kembali pada kepercayaan masing-masing. Bagi yang percaya, cerita ini adalah bukti betapa kuatnya budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, bagi yang tidak percaya, mitos ini hanya sekadar cerita rakyat yang mengandung pesan moral untuk menghormati dan tidak menyakiti hati orang lain. Apapun itu, yang terpenting adalah rasa hormat dan cinta yang tulus, ujar Mimi menutup kisahnya. Jadi, bagi siapa saja yang ingin menjalin hubungan dengan gadis Dayak, penting untuk menghormati tradisi dan adat yang sudah mengakar dalam budaya mereka. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini, salam hangat, dan semoga kita selalu dilindungi dari hal-hal buruk yang tidak kita ketahui.